Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla tabaraka wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua, menghirup oksigen, senantiasa kita bisa berjamaah, berkumpul di majelis ilmu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama qaumun fi baitin min baitillah. Tidaklah orang-orang berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitabullah, mereka mengkaji kitabullah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar di dalamnya, yatadarasuna, mereka saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka Allah turunkan kepada mereka kebahagiaan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah curahkan kepada mereka yaitu rahmatnya. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah senantiasa menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikatnya, di sisinya. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu berkumpul di dalamnya, Allah menyebut nama-nama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa alhamdulillah, kita dulu sudah hatam ya Ushulus Salasah syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita Ushulus Salasah yang disyarah oleh ulama besar sampai sekarang yang kita masyhur tahu ya, beliau adalah Syekh Sulaiman ya Ar-Ruhaili hafizahullah taala, yang masih mengajar di Masjid Nabawi sampai sekarang hafizahullah taala. Dan ini syarah beliau. Ya, mudah-mudahan sangat lugas ya penjelasannya, sehingga kita mengulang lagi yang telah dulu mungkin yang ikut kajian kita Ushulus Salasah ya, 3 pedoman seorang muslim untuk menghayati, mengambil pedoman hidup tersebut ya, yang kita akan nanti bahas ya, usul tersebut, usul pokok pondasi yang wajib seorang muslim untuk senantiasa mempelajarinya sampai dia bawa mati kepada Allah Azza wa Jalla taala. Baiklah, amma ba'du qala As-Sarih berkata pensyarah kitab ini Syekh Sulaiman hafizahullah taala ya thumma kemudian inna thalabal ilmi azimun fadilah, sesungguhnya menuntut ilmu adalah apa? Keutamaan yang agung, keutamaan yang mulia bagi seorang. Aliyatun, sangat tinggi keutamaannya, tidak bisa ditukar dengan lainnya. Manzilatuhu, manzilahnya, derajatnya orang yang berkumpul di majelis ilmu sangat tinggi. Apalagi kita belajar tauhid ya, tauhid, mentauhidkan Allah, mengenal pokok-pokok tauhid, prinsip bagaimana kita bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka taala. Bagaimana kita hanya mengibadahi Allah saja dengan secara syariat yang Allah ajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Basiqatun sajaratuh, yang tinggi apanya? Pohonnya ya. Pondasinya sangat kuat sekali. Seorang yang menuntut ilmu ya tanpa didasari ilmu ibadah tidak ada apa-apanya. Ya, maka pentingnya kita berilmu dan beribadah.
Al ilmu qabla qouli wal amal. Berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Dan ini penting bagi seluruh thalabul ilm, penuntut ilmu. Belajar, ya mulai dari kita belajar tajwid, bahasa Arab, alat-alatnya. Ya. Mudah-mudahan nanti ustadz yang lain mengajarkannya di sini. Ya, ada nanti pelajaran bahasa Arab juga, insyaallah. Ya. Dan ini kita harus belajar terus, ya. Hatta ulama pun sampai sekarang masih mengkaji bahasa Arab. Apalagi kita-kita ini. Walaupun kita terbata-bata, tapi punya semangat untuk belajar ilmu dan tidak merendahkan dengan yang lainnya, ini akan bermanfaat untuk kita, kehidupan kita di akhirat kelak. Mubarakatun samrutuh. Dan berkah buahnya, buah menuntut ilmu, ya sangat berkah. Afwan. Mahmudatun akibatuhu fid dunya wal akhirah. Apa? Yaitu terpuji, ya, pengaruh dari menuntut ilmu di dunia dan di akhirat. Efeknya, pengaruhnya bagi orang yang sedang menuntut ilmu agama, ya, pengaruhnya di dunia dan akhirat. Kalau ilmu dunia, pengaruhnya di dunia. Kita belajar teknologi komputer, itu pengaruhnya di dunia didapatkan dia. Dia bisa membuat apalah apa sama. Tapi kalau belajar agama, dia dapatkan dunia dan di akhirat. Ya, akan mengantarkan kepadanya. Fadinul Islami dinul ilm. Agama Islam adalah agama ilmu, kata Syekh siapa? Syekh Sulaiman hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau. Ya, bahwa agama Islam itu agama ilmu, wa basirah, dan basirah penuh dalil. Ya. Dalil al-bayan, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sebagai seorang muslim, ya, didahulukan Allah dan Rasulnya ketika kita beragama, ketika kita akan melakukan ibadah. Fa insyaallah. Walidha ja'at nusus an-nusus katsirah mabniyatan li fadlil ilm, li fadlil ilmi. Bahwa banyak, ya, nas-nas, ya, yang mubayyinah, yang menerangkan bagi keutamaan menuntut ilmu wa ahli, dan orang yang mempunyai ilmu tersebut, orang alim, para ulama. Innama yahsallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, para ulama. Kita buka kitab para ulama, kita kaji kitab ulama. Ya. Semoga Allah, ya, memudahkan kita bisa hatam lagi, ya. Yang dulu kita sudah hatam, ya, Syarah Ushulus Salasah, ya. Syarah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Ini syarah siapa? Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Rohili, ya, hafizahullah taala, ya. Wa madza illa litaswiqid nufus. Yang demikian itu litaswiq an-nufus, merindukan kolbu, merindukan jiwa ini. Ya, orang yang menuntut ilmu, jiwanya senantiasa terpaut kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mau omongan-omongan manusia. Ya, selama itu berkesesuaian dengan omongan manusia, manfaat untuk dirinya, manfaat di dunia dan di akhirat. Ya, karena perkataan dunia inamad dunya mata'ul gurur. Sesungguhnya dunia adalah sendah gurau. Ya, isinya penuh dengan fata morgana. Maka seorang yang senantiasa orang-orang mukmin, ya, dia mendahulukan qala Allah, qala Rasulullah. Apa itu? Al-ilmu. Ilmu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Selanjutnya, li'anna yakunal muslimu min ahli hadzal fadl al-azim. Sesungguhnya yang demikian itu seorang muslim min ahli, ya, dari yang punya ilmu, yang belajar ilmu agama, ya, adalah keutamaan yang agung, wal maqamil karim, dan makom, ya, tempat, ya, makom, tempat, ya, seseorang derajatnya yang mulia di sisi Allah. Ya, qala Allah taala, yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian, walladzina, dan orang-orang utul ilma darajat. Orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Falladzina akramahumullahu azza wa jalla farazakumul iman. Dan orang-orang yang Allah muliakan,
ya akramahumullah, Allah muliakan, farazaqahumul iman. Allah di sini Allah sebagai apa? Fa'il. Ya, Allah berikan rizki kepada mereka apa? Al-iman. Rizki itu iman, tidak harus dolar, ya, tidak harus rupiah. Tapi ketika kita ada iman, itu rizki. Maka syukuri seseorang ketika mendengar Al-Quran, dia meneteskan air mata. Ketika ada musibah, dia menangis. Rasulullah SAW menangis ketika Ibrahim meninggal. Dan nikmat. Tangisan itu nikmat. Kalau seseorang ditimpa musibah tidak menangis, fatal. Ya kata para ulama. Seperti itu. Karena salah satu ujian kita, ya, kolbu kita lembut apa enggak ketika ada ujian. Baik itu kekayaan atau kekurangan, kemiskinan. Ujian tidak harus menderita, Bapak. Ya, jabatan juga ujian. Ya, kemiskinan juga ujian. Kaya bersyukur, miskin bersabar. Ya, sehat bersyukur, ketika sakit dia bersabar. Seperti Nabi Ayub alaihissalam yang 18 tahun beliau sakit, 18 tahun sakit, menderita, kasih Allah kasih ujian. Ya, kita sebulan aja ya. Semoga Allah menguatkan kita semua. Diuji sakit tangan, ya, diuji kadang oleh Allah. Kakinya diambil satu-satu. Kalau usia yang agak mulai naik 40 ke atas, misalnya satu-satu diambil. Ya oleh Allah diingatkan kita, apakah kita merasa mudah terus atau tidak merasa mudah, ya. Itu lebih utama. Mendekati kematian setiap waktu. Ya. Lianna yakunal muslimu min ahlil adl fadl al-azim al-maqamul karim. Ya, maka Allah senantiasa memberikan kemuliaan yang agung bagi orang yang menuntut ilmu. Wa atahumul ilm. Dan Allah salah satu rizki juga Allah berikan ilmu. Iman, apa aja rizki tadi? Iman, ilmu. Yarfa'u darajatin ala ghairihim fid dunya wal akhirah. Yang Allah angkat derajat tersebut, ya, di dunia dan di akhirat. Fa ahlul iman wa ahlul ilm. Adapun orang yang beriman, ya, yang Allah berikan iman dan ilmu, ahlul ikram, yang Allah juga berikan kemuliaan. Wa qaddamallahu azza wajal imana ala ilm. Yang Allah dahulukan di sini adalah iman. Dalilnya tadi surat apa? Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'il ladzina amanu minkum. Jadi didahulukan iman dulu. Kata Syekh. Iman dulu. Ya, maka nanti ilmu walladzina utul ilm. Jadi orang yang didahulukan di sini orang beriman dulu, keimanan, lalu itu baru ilmu. Maka pentingnya tauhid untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kita belajar juga terus dipupuk terus begitu. Pak insyaallah kita mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan membawa iman, tauhid, ilmu, ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallam sampai kita meninggal dunia. Amin. Li bayani annal ilma. Perlu diketahui, ya, bahwa ilmu itu la yanfa' wa la yarfa'. Ilmu itu tidak akan manfaat dan tidak akan mengangkat derajat seseorang illa idza kana ma'al iman, apabila tidak dibarengi iman. Bagaimana orang-orang orientalis? Dia ilmunya menguasai tafsir Al-Qur'an, lughatul Arabiyyah. Ya. Masya Allah, al-hiwar fil lughatil Arabiyyah. Ya, fusah. Ya, fasih sekali orang-orang orientalis di barat di sana. Banyak orang barat, ya. Mereka belajar Al-Qur'an, belajar hadis, ya. Tapi enggak beriman. Enggak manfaat. Orientalis, ya, orang timur yang belajar Islam untuk apa? Mengelabui kaum muslimin. Mereka bukan enggak tahu bahasa Arab, fasih, ya. Ada kursusnya memang, disekolahkan. Ya. Kita pun, ya, di sini alhamdulillah dikaruniai iman. Dan kita belajar terus, dipupuk iman itu dengan ilmu. Ya, qala Allah, qala Rasulullah, banyak datang ke majelis ilmu, kajian-kajian yang dijadikan di sana Al-Qur'an dan Sunnah fi fahmi sahabah, dalam pemahaman para sahabat, wa salafus saleh, dan orang-orang salafus saleh. Selanjutnya
Amma idza khalal ilmu minal iman, apabila ya kosong ya ilmu, orang yang berilmu kosong imannya, ya, fa innahu la yarfa sahibu. Tidak manfaat sahibu yang punya ilmu tersebut. Ya, enggak ada keimanan, dia belajar nahwu sorof, ya. Sorofnya Masya Allah, hafal di luar kepala. Imriti hafal, Alfiyah hafal, Ibnu Malik, ya. Tapi tidak beriman, tidak manfaat. Banyak penulis-penulis kamus ada Al-Yahud, ya. Kamus bahasa Arab itu yang nulis sekarang ada yang Yahudi. Ada yang pakai. Kita penuntut ilmu juga pakai. Ya. Manfaat untuk kita, tapi tidak manfaat untuknya. Bagaikan apa? Candle, ya, lilin, terbakar dia, ya, memberikan cahaya tapi terbakar dirinya. Ya. Jangan kita memberikan cahaya tapi kita terbakar. Barakallahu fiik. Selanjutnya, wala yanfa'uhu, tidak bermanfaat baginya. Karena kenapa? Ilmunya kosong dari iman, tidak manfaat. Ya. Maka pentingnya kita minta keimanan kepada Allah. Mohon kepada Allah istiqomah. Rabbunallah sumas taqom. Ya. Minta kepada Allah, Rabb kita, ya, barakallah. Bal yakubuhu fid darakat, maka dia terjatuh ke dalam kebinasaan, jatuh pada kerendahan. Orang yang ilmunya tinggi tapi tidak punya iman. Ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman naik dan turun. Yazidu bit ta'ah. Dia iman tersebut bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiat, dan dia turun karena maksiat. Ketika kita mulai malas untuk ibadah, malas untuk membuka Al-Qur'anul Karim, berarti iman kita lagi turun. Karena kenapa? Wayangkus bil maksiat. Ketika wajib doa, semangat belajar agama, semangat membuka mushaf Al-Qur'an, dibaca lembaran demi lembaran, dicari terjemahannya, dibaca artinya, dipahami, ditadabburinya. Afala tadabburuna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Tidak kalian tadabbur atau hati mereka terkunci. Jangan sampai kita baca tapi enggak apa-apa antum belajar, ya baca saja enggak masalah, ya kata para ulama. Tapi tetap butuh pembimbing di kajian-kajian pada asatid kita fa insyaallah. Selanjutnya ayol ikhwah barakallahu fikum. Wal yudubillah, kata Syekh, berlindung kepada Allah, punya ilmu tapi tidak ada imannya, tidak dibanding dengan keimanan yang kokoh kepada Allah. Maka pentingnya kita minta keimanan ini kepada Allah. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta kepada Allah. Ya, bagaimana hati ini tidak berubah. Maka pentingnya tauhid, menibadai Allah saja, hanya minta kepada Allah saja, menjauhi kesyirikan-kesyirikan, ya. Karena kalau sudah jatuh kepada, ya, hal-hal yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla tabaraka taala, maka ibadah tidak ada apa-apanya, hangus semua ibadahnya. Yang 60 tahun bisa hangus karena melakukan persekutuan kepada selain Allah Azza wa Jalla tabaraka taala dalam hal apa? Mengibadai Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Wa yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya, ya, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama'u, para ulama. Ya, para ulama, fa ahlul khasyah. Mereka ulama ahlul khasyah. Apa ahlul khasyah? Orang yang mempunyai rasa takut. Belajar ilmu tidak menambah takut kepada Allah, tidak manfaat. Kata para ulama. Semakin kita belajar ilmu, bagaimana kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Yang berbicara ini bukan lebih takut daripada antum semua. Ya. Dan ini ada di pribadi masing-masing, kata para ulama. Al-khasyah ini, rasa takut. Salah satu dari rukun apa itu? Yang mana? Pak Lutfi? Apa? Kalau khasyah saja? Hawarij. Kalau hub saja? Sufi. Kalau irja saja? Roja. Mengharap? Murji'ah. Ya itu. Bagaimana seorang mukmin mengumpulkan tiga ini? Al-hub, roja, al-khasyah.
Ini seorang mukmin. Ya, terlalu banyak khusyuk saja khawarij. Ya. Hub saja, cinta, modal cinta saja, ibadah modal cinta saja. Tapi tidak khusyuk, tidak roja, sufi. Ya. Digabung itu tiga. Roja, ya, mengharap, rasa takut, cinta, itulah ibadah. Tidak boleh hilang salah satunya. Terus dikaji itu. Kadang masuk kumpulan dalam kitab tauhid itu, dalam tauhid. Ya, nanti ada cinta, al-hub, khusyuk, ya di kitab tauhid yang kita belajar kitab kitab tauhid, Fathul Majid. Ya, di sana ada nanti tentang cinta, ya, rasa takut kepada Allah. Barakallahu fiik. Maka di sini ikhwah, beliau Syekh Sulaiman Rahili taala, hafizahullah taala, menempatkan ilmu sebelum pengkajian beliau, ya, mukadimah di kitabnya. Dan ini kita belum sampai ke usul di syarahnya beliau, langsung ke kitabnya, karena memang beliau tulis seperti itu. Selanjutnya, ayo ikhwah barakallahu fikum, wal basirah. Jadi orang yang ahlul khasyah itu, ya, mereka adalah ahlul ilm wal basirah. Orang yang ahlul ilmu, mempunyai ilmu dan basirah. Basirah di kolbunya, ya, dengan paham ilmunya, ya, dia bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia bisa bedain. Dan tidak serta-merta langsung hantam kromo, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala. Kalau lihat mungkaran langsung, tidak seperti itu seorang mukmin. Ya. Langsung gurub, tidak ada seperti itu. Tidak ada sikap seorang ahli ilmu seperti itu. Akhlak seorang ahli ilmu tidak seperti itu. Ya. Apalagi kita jatuh kepada hal-hal, ya, provokasi, dan provokasi itu adalah dosa besar, ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya ya ikhwah, ya, pentingnya menjaga al-bayan, ya, seseorang lisan ini, ya. Karena al-bayan masuk sihir. Ya. Dari namimah bisa jadi sihir. Dan ini terjadi. Ya, maka kita seorang mukmin ahlul ilmu menjaga ilmu dan basirahnya itu. Ya. Li'annahu kullama kana al-insanu billah. Dan sesungguhnya tiap-tiap yang ada dari seorang yang belajar ilmu tersebut, ya, seseorang tersebut kepada Allah, a'rafu kana lahu akhwaf. Dia benar-benar lebih takut, lebih khawatir. Wa alul ilm hum akhrafun nas bi rabbihim subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlul ilmu, orang yang punya ilmu lebih takut kepada Allah dari manusia yang biasanya. Ulama-ulama lebih takut daripada kita semua ini. Ya, ulama-ulama. Maka pentingnya kita belajar ke ulama. Dai kayak kita ini, ya, semua antum dai semua, berdakwah antum. Tapi itu sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, sesuai kemampuan, bisa ceramah, tafadhol. Ya, bisa buka kajian, tafadhol. Buka dengan dialog, tapi dengan tidak membawa fitnah. Tidak masalah. Dialog, bicara, ya, tanya jawab, selama tidak menjadi fitnah kepada kaum muslimin. Ya. Selanjutnya ya ikhwah, wa yaqulu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, biasakan bersalawat, ya, kepada Rasulullah sallallahu. Haidar, berapa kali tadi pagi salawat? 1000 kali? 2000? Sebanyak-banyaknya. Ya, kata para ulama kita. Ya, semakin kita bersalawat, sebutkan ketika banyak salawat. Di sini, ya, ketika paling banyak ngaji salawat adalah Ahlus Sunnah. Karena setiap kitab-kitab yang ditulis nama Rasulullah SAW disebutkan sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai Nabi. Tunjukkan kepada Rasulullah SAW kita bersalawat. Sehingga Allah menilai, ya, cinta kita. Ya, dan dijawab oleh Allah dengan 10 kebaikan orang yang bersalawat. Maka di sini Syekh ditulis setiap berkata qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Lanjutnya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, ini hadis yang sering masyhur di kajian-kajian ustaz-ustaz, para asatidzah, para masyayikh, kitab-kitab mereka, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diingini
oleh Allah khairan. Ini pakai isim nakiro, enggak isim ma'rifah, ya. Enggak pakai alif lam. Alkitab, kitabun, enggak pakai alif lam, ya. Tanwin langsung, nakiro. Apa namanya? Umum, seluruh kebaikan. Yufaqihu fiddin. Allah jadikan orang itu fakih agamanya. Setiap orang yang ingin diberi kebaikan oleh Allah, Allah jadikan orang itu paham agamanya. Maka berdoa, Allahumma faqihni fiddin, ya Allah faqihkan aku ya Allah agamamu. Dan ini doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah jadikan Ibnu Abbas ini fakih. Fakih kata orang-orang Jawa kita. Ya, fakih. Fakih agamanya. Ya, mafhum. Ya, sesuai pemahaman yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Ya, yang pemahaman yang diajarkan Rasulullah SAW, diajarkan para sahabat. Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, terus Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat, dan sahabat memahami apa yang dipahami Nabi SAW. Dan ini yang kita harus ikuti belajar dari mereka. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalamnya. Amin. Famin alamati iradatillahi al-khairati bi 'abdihi sawa'un. Adapun tanda-tanda iradanya Allah, apa kebaikan? Tanda-tanda apa yang Allah irada, Allah ingin hamba tersebut diberikan kebaikan bi 'abdihi kepada hambanya, apa? Sawa'un kana ya zakaran unsa, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ayufaqihu fid dini. Siapapun laki-laki perempuan, kalau Allah ingin diberikan iradahnya kepadanya, yaitu kebaikan, Allah jadikan perempuan laki-laki tersebut atau perempuan tersebut, kata Syekh, ya, apa? Yufaqihu fid din. Allah jadikan fakih agamanya. Semoga kita tergolong ke dalamnya. Amin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Ya, barakallahu fiik. Wal fiqhu fid dinillahi ta'ala azza wa jalla yakunu illa bi'ilm. Ya, fikih, paham dalam agama, ya. Paham dengan agama Allah ini, fakih dalam agama Allah ini, ya, tidak didapat kecuali dengan ilmu. Gak bisa dapat kita. Gak kita tahu, gak kita fakih kalau gak dengan ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, sering mendengar sabda-sabda Nabi SAW, dan paling dekat dengan Nabi SAW. Kita pun juga begitu. Semakin kita banyak mendengarkan kajian-kajian asatidz kita, ya, siapapun yang selama itu qala Allah, qala Rasulullah SAW, fi fahmi sahabah, dalam pemahaman sahabat, tafadhol. Qala Syafi'i rahimahullah, qala Malik, qala Imam Syafi'i, qala Sufyan As-Tsauri, dan jelas, ya. Qala Al-Imam Ahmad, qala Al-Imam Syafi'i, qala Muhammad Idris Asy-Syafi'i, misalnya kajian-kajian itu jelas, ya, dan disanding dengan hadis-hadis Nabi, ya, dan akidah sahihah, ya, akidah yang diajarkan para sahabat, insya Allah ini akan memberikan manfaat baginya, ya. Maka ilmu tidak didapat dengan apa? Belajar. Wal ilmu la yakunu illa bita'allum. Dan ilmu tidak didapat kecuali dengan belajar. Fala buddha bil fiqh. Maka dia harus bil fiqh, ya, fiddin, paham agamanya, minat ta'allum, dari apa? Dari belajar. Ketika kita menguap, kita tutup dan tidak berbunyi. Karena kalau berbunyi syaitan tertawa. Dan ini sunnah, ya, tidak masalah. Ya, ketika ada anak kita, nak, kenapa engkau tidak makan tangan kanan? Ya, langsung. Ya, kalau misalnya anak-anak, ya, tidak masalah. Barakallahu fiik. Jangan sampai membuat syaitan tertawa. Jadikan mereka menangis. Ya, ini seorang mukmin, penting ini. Ya, untuk menjaga kita senantiasa menjaga ketaatan kepada sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Maka perlu kajian-kajian kitab adab, ya, adabul mufrad, ya, kitab adab berbicara, adab menjaga pertemanan, adab menjaga ini penting, ya ikhwah. Adab menuntut ilmu, ya, ini kitab adab, ya, penting kitab adab.
adab penting, ya. Maka Imam Bukhari memisahkan kitab Adabul Mufrad, ya. Ilmu harus dibandingkan dengan adab pula. Ya, adab dan ilmu. Ya, barakallahu fiik. Wa hadza dalilun ala, ini adalah dalil anna talabal ilm alamatun ala iradatillah taala al-khaira, ya, al-khariyati bi 'abdihi. Bahwa menuntut ilmu adalah tanda apa iradanya Allah, ya, kehendaknya Allah bagi orang tersebut, apa kebaikan bagi hambanya. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi, menuntut ilmu khairun min fadlil ibadah. Menuntut ilmu lebih baik daripada keutamaan beribadah. Apa caranya? Anan nafilata fil ilmi, anan nafilata. Adapun seorang yang sholat nawafil, melakukan sholat tahajud, itu lebih utama menuntut ibadah nawafil, duha, ibadah sholat sunnah, itu lebih utama menuntut ilmu. Ini hadisnya ini. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, ya. Kalau yang tadi, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hadis ini dikeluarkan oleh akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 71, wa Muslim nomor hadis 1307. Ya. 1037, maaf, afwan. Ya, 37. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ya, yang sering kita dengar dari para asatidzah kita, kajian-kajian, biasanya kalau mau mukaddimah itu pasti ada hadis ini. Dan kita nggak boleh kita bosan. Ketika ada hadis, ya, disebutkan hadis Nabi, harus kita cinta di kolbu ini. Karena yang berkata bukan ustadznya, tapi suara hadis tersebut, hadis isinya tersebut, sehingga kita mencintai Nabi dan langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kita. Ya, mudah-mudahan kita tergolong, ya, orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna nafilata fil ilmi az-zaidati, ya, sesungguhnya nafilah, ya, anna nafilata fil ilmi, ya, az-zaida 'anil ilm mafrudun khairun min nafilah fil ibadat. Maka keutamaan seorang menuntut ilmu daripada ibadah-ibadah nafilah, az-zaidati 'anil faraid. Tapi tetap lebih tinggi dari yang wajib menuntut ilmu, tapi nggak sholat berjamaah. Tetap yang wajib, nggak boleh kita tinggalkan. Ya, mencari nafkah juga wajib. Ya, jangan sampai terlalaikan. Seadanya semampunya aja. Ya, semampunya. Jangan dipaksa. Kadang kita paksa juga lalai beribadah kepada Allah. Walidza qala ahlul ilm, yang demikian itu para ulama berkata, innahu idza ta'arida indal talabul ilm ma'a nafilah, ya, bila seseorang tidak mengindahkan dalam menuntut ilmu, ya, mengabaikan saja, ya, maka dia hanya beribadah nafilah, hanya ibadah sunnah, salat tahajud, tapi enggak mau dengarkan kajian-kajian agama, enggak mau belajar agama, ya, enggak mau menuntut ilmu, ya, maka ini fa innahu yaqaddamu, lebih utama dia menuntut ilmu, ya. Ibadah saja tapi enggak dapat ilmunya. Penting berilmu. Bagaimana belajar salat-salat sifatus salatun Nabi, sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bacaan beliau, gerakan beliau, ya, dipelajari, ya. Lihadal hadisil azim. Ini hadis yang agung kata Syekh. Tadi hadis mana? Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Kitab hadis yang ditulis oleh Imam Hakim, namanya Al-Mustadrak. Ya, jilid 1, nomor hadis 171. Min hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Wa qala Albani dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, disahihkan oleh si Albani, sahih li ghairihi. Ya, oleh si Albani rahimahullah taala. Wa qala ahlul ilm wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisu yang bagi li talabil ilm, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ya. Berkenaan tentang hadis yang bagi litolabil ilm terkait tentang penuntut ilmu, orang menuntut ilmu minaz dzukuri wal inasi, baik laki-laki maupun perempuan. Ini ada hadis di bawah tentang terkait tentang menuntut ilmu. Ay ta'ammaluhu wa tadabbaruhu, ya orang senantiasa mempelajari, memfokus terus belajar agama, ya, dan tadabburi dari ilmu tersebut, dia tadabburi, dipahami lagi, dikaji lagi, cari ini ayat dilihat tafsirnya dilihat dari para tafsir para ulama, lah itu hadis keterangan dari tafsir tersebut, dia tanya kepada asatidnya, terus begitu, terus diamalkan, ya, seperti itu. Kalau sekarang enak tinggal kita WA ustadz kita, ya, mana ustadz, ya, kalau dulu kita jalan dulu, ya, enak, sekarang ada kendaraan, telepon aja enak, ya, mana ustadz, wah, mana ustadznya lagi tidur, ya, kadang begitu. Kita nggak tahu kan, jarak jauh, ya, nggak tahu. Kadang dibuka, baru jawab, kadang 1 jam, 5 jam, ya, ada yang begitu itu, ya. Ya mungkin yang sering BAW asal dia akan tahu. Ya, bukan mereka nggak mau jawab, ya. Kadang mencari juga, nggak langsung, ya, karena bukan hawa nafsu. Ya, kadang cari juga di kitab, ya. Imam Malik begitu, ya. Imam Malik dikasih soal, nggak semuanya dijawab, satu aja dijawab, lainnya bilang nggak tahu, la adri. Biasakan kita tidak tahu, walaupun sudah tahu sedikit, kalau bisa la adri, ya, saya nggak tahu. Biasakan begitu. Nanti timbul apa subhat, kerancuan. Ya kalau tahu silakan, kalau nggak tahu la adri, ya, seperti itu. Misalnya banyak perselisihan di antara ulama, ya, kalau kita nggak tahu nggak usah jawab, ya, la adri. Tanya yang lebih tahu, ustaz yang lebih tahu. Barakallahu fiik. Atau yang ketika pertanyaan tersebut menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin, lebih baik tanya berdua. Ya. Karena tidak semua yang mendengarkan sama pemahamannya dengan kita. Ini adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Barakallahu fiik. Lanjutnya ya ikhwah. Ya. Ayat tafaqahu fi. Setelah tadabbur ilmu tersebut, dia tafaqquh. Ya, memahaminya satu persatu dari mufradat hadis tersebut yang dapat dari matan hadis, redaksi hadis tersebut ada, ya, barakallahu fiik, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul ilm, kita lanjutkan ini man salakat, ya, dengan sarahnya Pak insyaallah, karena sudah adzan, cukupkan waktu sehingga kita sama dengan kaum muslimin salat. Wa sallallahu ala nabiyina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.